warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Muna, perwakilan dari kelompok 7 dan teman saya Farah Wahida. Saya di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Qarran, Kafalah, Hawalah, dan Sufjadah. Adapun pembahasan yang kami bahas di dalam makalah ini mengenai pengertian, dasar hukum, dan syarat dan rukun. Langsung saja, yang pertama pengertian qar. Qar secara etimologi adalah al-qat'u yang memiliki pengertian potongan, yang dalam konteks akad qar berarti potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Secara istilah, qar diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanda mengharapkan imbalan. Sedangkan secara terminologi, akad ini memiliki arti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya untuk dikembalikannya gantinya. Yang kedua, dasar hukum qar. Yang pertama Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 11, di mana Allah berfirman, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 11. Jadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah selaras dengan meminjamkan kepada Allah. Kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis Ibnu Majah nomor 2421, Kitab Ahkam Ibnu Hibbah dan Baihaqi menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis lainnya, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sinnan fa'ata sinnan fawqahu wa qala khiyarukum mahasinukum qadha. Dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik, dan beliau bersabda, pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada pengembalian pinjaman. Yang ketiga, ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qar boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Adapun syarat dan rukun qar. Yang pertama, peminjam atau muqtarid. Pemberi pinjaman atau muqtarid. Sebagai catatan, baik pemberi ataupun peminjam haruslah berakal sehat, dewasa, cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, balik, dan berkehendak tanpa paksaan. Yang kedua, dana atau qar. Yang ketiga, ijab kabul atau sihat. Yang kedua, ran. Yang pertama, pengertian ran. Ar-ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ran adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Dasar hukum ran. Yang pertama, Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya,
Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Yang kedua, hadis. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lainnya, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya, memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ijma. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Yang ketiga, syarat dan rukun ran. Yang pertama, ijab kabul atau sighat. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Yang kedua, orang yang bersaksi atau akid. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bersaksi gadai yaitu rahin, pemberi gadai, dan murtahin, penerima gadai adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan atau disebut dengan marhum. Yang keempat, hutang marhum bih. Adapun syarat dalam gadai adalah yang pertama, orang yang mengadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang boleh melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, orang yang berakal. Yang ketiga, balik atau telah dewasa. Yang keempat, bukan orang gila atau anak-anak. Yang ketiga, kafalah. Pengertian kafalah. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalah beban, dan zama'ah tanggungan. Sedangkan menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dasar hukum kafalah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 66 yang artinya, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Yang kedua, hadis. Sebuah hadis sebagai landasan kafalah, yaitu hadis riwayat Bukhari. Telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab iya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensalatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan mayat tersebut. Yang ketiga, ijma. Ulama sepakat membolehkan kafalah karena kafalah sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha, dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, ad-damin, orang yang menjamin. Yang kedua, al-mahmum, al-mahmun lahu, orang yang berpiutang. Yang ketiga, al-mahmun anhu, orang yang berhutang. Yang keempat, al-madmun, objek jaminan berupa hutang, uang, barang, atau orang. Yang kelima, sighat, akad atau ijab. Syarat.
Kafil yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, merdeka dalam mengelola harta. Yang kedua, mafkul lahu yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Ada yang keras dan ada yang lunak. Yang ketiga, makful anhu adalah orang yang berutang. Disebut juga madmun bih atau makful bih, disyaratkan pada mafun dapat diketahui dan tetap keadaannya ditetapkan baik sudah tetap maupun akan tetap. Yang kelima, sigat atau lafad adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan sigat mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Yang keempat, hawalah. Pengertian hawalah. Hawalah menurut bahasa berarti pindah, sedangkan menurut istilah hawalah berarti pelimpahan utang atau pembayaran utang dari orang yang berhutang muhil kepada orang lain yang menanggung hutang tersebut, muhal alaihi. Yang kedua, dasar hukum. Hukum hawalah adalah boleh, jaiz dan disyariatkan oleh Islam. Hadis Nabi yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, apabila dilimpahkan penagihan salah seorang di antara kamu kepada orang yang mampu, maka terimalah pelimpahan itu. Yang ketiga, rukun dan syarat hawalah. Rukun hawalah. Yang pertama, muhil, orang yang berhutang. Yang kedua, muhal, pemberi pinjaman. Yang ketiga, muhal alaihi, penerima hawalah. Yang keempat, muhal bihi, utang. Yang kelima, akad. Adapun syarat hawalah. Yang pertama, para pelaku hawalah pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum. Hal ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang sudah balik atau berakal. Yang kedua, peminjaman harus memberitahu pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Yang ketiga, akad hawalah dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah menyetujui keinginan peminjam. Hal ini karena hawalah mengandung arti kepemilikan, sehingga hawalah tidak sah jika mengandung unsur paksaan. Yang keempat, hawalah tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah atau pemindahan utang kepada pemindah hutang. Yang kelima, suftajah. Pengertian suftajah. Dalam referensi lain, suftajah berasal dari bahasa Persia dengan kata asal suftah. Suftah dan suftu diartikan sebagai sesuatu yang pasti dalam bisnis Islam. Secara istilah, suftajah ialah form atau catatan yang ditulis oleh seseorang untuk diberikan kepada seseorang yang mau menyerahkan sejumlah harta untuk dimiliki dan dijamin penyerahannya kembali oleh pihak ketiga di negara lain yang telah ditentukan atas perintah orang yang membuat form atau. Sekian dari presentasi saya hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.